Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Rahmantari dengan NPM 2312011059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat yang baru disahkan dalam 5 tahun terakhir sebagai pengganti ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perundang-undangan. Yang pertama adalah latar belakang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 ini lahir karena dasar hukum pembentukan Provinsi Jawa Barat sebelumnya, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan sudah tidak sesuai dengan konsep negara kesatuan serta perkembangan ketatanegaraan saat ini. Tujuan dan isi dibentuknya undang-undang tersebut yaitu untuk memberikan dasar hukum yang kokoh dan modern bagi Jawa Barat agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam bingkai NKRI. Undang-undang ini mengatur mengenai batas wilayah, cakupan kabupaten atau kota, serta pengakuan terhadap karakteristik unik Jawa Barat. Selanjutnya ada penegasan karakteristik daerah. Berbeda dengan aturan lama, undang-undang ini secara eksplisit mengakui karakteristik unik Jawa Barat. Hal ini mencakup dua bagian, yaitu geografis dan sosial budaya. Yang pertama ada geografis, pengakuan atas wilayah yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, hingga pesisir. Dan yang kedua ada sosbud atau sosial budaya, pengakuan terhadap nilai-nilai budaya masyarakat Jawa Barat yang religius dan memegang teguh adat istiadat seperti filosofi silih asah, silih asih, dan silih asuh. Di pasal 6, undang-undang ini bukan cuma bicara soal aspal dan semen, tapi soal manusia. Nilai silih asah, silih asih, silih asuh dimasukkan sebagai karakteristik daerah. Artinya, apa? Ini perintah undang-undang supaya pembangunan di Jabar itu dingin. Silih asah itu saling mencerdaskan. Silih asih itu saling menyayangi. Dan silih asuh itu saling menjaga. Jadi, kalau ada kebijakan pemerintah yang justru bikin warga berantem, kita bisa bilang itu nggak sesuai sama semangat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023. Selanjutnya terdapat cakupan wilayah dan ibu kota. Undang-undang ini menetapkan batasan-batasan wilayah secara formal dan modern atau menggunakan titik koordinat, serta mempertegas cakupan administratif yang terdiri dari 27 kabupaten dan kota. Selain itu, undang-undang ini memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Kota Bandung secara resmi sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat. Terdapat 5 aturan paling penting yang harus kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023. Yang pertama terdapat dalam pasal 3 tentang daftar 27 kabupaten atau kota. Aturan ini meresmikan wilayah administratif Jabar penting bagi publik karena menentukan di mana pelayanan publik seperti Rumah Sakit Umum Daerah atau Samsat beroperasi secara sah sesuai dengan undang-undang terbaru. Teman-teman, dalam pasal 3 undang-undang ini, Jawa Barat ditegaskan terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Ini menarik karena Jabar punya kontras yang luar biasa. Kita punya daerah industri super padat seperti Bekasi dan Karawang. Tapi kita juga punya daerah dengan kekayaan alam dan wisata seperti Pangandaran atau Kuningan. Penyebutan daftar daerah ini dalam undang-undang memberikan kepastian bahwa setiap jengkal tanah di 27 wilayah tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada pasal 4, di mana tentang batas wilayah secara geografis. Mengatur batas wilayah di utara atau Laut Jawa, selatan atau Samudra Hindia, barat atau Banten atau DKI, dan timur Jawa Tengah. Relevansinya,
mencegah konflik perebutan wilayah antar provinsi yang seringkali menghambat pembangunan di perbatasan. Yang ketiga ada pasal 5, yaitu tentang penetapan ibu kota di Bandung. Meskipun secara de facto Bandung adalah ibu kota, undang-undang ini memberikan legitimasi hukum tetap. Ini memusatkan seluruh pusat pelayanan dan pengambilan keputusan tertinggi di Kota Bandung. Yang keempat ada pasal 6 tentang karakteristik daerah. Aturan yang mewajibkan pembangunan Jawa Barat memperhatikan kearifan lokal, budaya, dan potensi ekonomi daerah seperti pariwisata dan industri. Dan yang terakhir, ada pasal-pasal aturan peralihan. Menjamin bahwa semua peraturan daerah atau perda yang sudah ada tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang baru ini, sehingga tidak ada kekosongan hukum bagi masyarakat. Relevansi bagi masyarakat. Yang pertama, dalam identitas budaya, undang-undang ini mengakui identitas sosial budaya masyarakat Jawa Barat yang memberikan perlindungan lebih kuat terhadap nilai-nilai lokal dalam kebijakan pemerintah. Yang kedua, ada kepastian hukum. Warga mendapatkan kepastian mengenai status wilayah, tempat tinggal mereka, yang berpengaruh pada pengurusan sertifikat tanah, perizinan usaha, hingga partisipasi dalam pemilu. Dan yang ketiga ada pemerataan ekonomi. Dengan dasar hukum yang baru, pemerintah pusat dan daerah memiliki landasan yang lebih jelas untuk mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai potensi geografis Jawa Barat. Secara singkat, relevansi bagi masyarakat yaitu undang-undang ini penting karena menjadi payung hukum bagi setiap kebijakan pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya di Jawa Barat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang lebih tertib dan sesuai dengan kebutuhan lokasi warga Jawa Barat saat ini. Kenapa orang awam perlu lebih peduli kepada undang-undang ini? Karena ini soal investasi dan lapangan kerja. Dengan dasar hukum yang jelas, pengusaha atau investor nggak ragu buat buka pabrik atau usaha di Jawa Barat. Kalau dasar hukumnya masih pakai aturan tahun 1950, investor bisa bingung, ini beneran aman nggak izin saya? Nah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 ini bikin izin usaha kita jadi punya landasan hukum yang kuat dan modern. Ujung-ujungnya lapangan kerja buat kita juga yang bertambah. Terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam undang-undang ini. Yang pertama ada isu pemekaran daerah atau DOP. Undang-undang ini belum secara spesifik mengakomodasi aspirasi pemekaran wilayah calon daerah persiapan otonomi baru yang marak di Jawa Barat seperti Bogor Barat atau Sukabumi Utara. Meski undang-undang ini baru, ada celah hukum yang perlu kita bahas. Undang-undang ini belum secara detail mengatur nasib daerah-daerah yang ingin mandiri atau mekar. Banyak warga di Bogor Barat atau Sukabumi Utara yang merasa wilayahnya terlalu luas dan dingin, dan ingin pelayanannya lebih cepat. Sayangnya, undang-undang ini belum memberikan karpet merah khusus buat proses pemekaran itu. Yang kedua ada sinkronasi wilayah aglomerasi. Mengingat Jawa Barat berbatasan langsung dengan Jakarta, undang-undang ini perlu penjelasan lebih dalam mengenai integrasi transportasi dan tata ruang yang lintas batas provinsi agar tidak terjadi ego sektoral. Selain itu, soal koordinasi dengan Jakarta dan Banten, meski batas wilayah sudah diatur di pasal 4, tapi teknis kerjasama soal banjir atau macet lintas provinsi seharusnya bisa dipertegas lagi dalam undang-undang ini supaya nggak saling lempar tanggung jawab. Dan yang ketiga, ada celah hukum. Masih minimnya aturan mengenai perlindungan spesifik terhadap sumber daya air dan lingkungan hidup dalam pasal-pasal intinya. Padahal, Jawa Barat adalah penopang ekologis bagi wilayah sekitarnya. Jadi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 ini adalah wajah baru Jawa Barat yang lebih modern. Tapi tetap ingat akar budaya Sunda. Semoga dengan memahami undang-undang ini, kita sebagai warga Jabar bisa lebih kritis dan aktif mengawal pembangunan daerah kita sendiri.
Sekian penjelasan materi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.